Mantan juara Charles Oliveira kini berada di puncak daftar keinginan Paddy Pimblett setelah pesaing asal Inggris itu berhasil meraih kemenangan mengesankan di UFC 314. Pimblett sendiri sengaja mengincar para pesaing teratas divisi kelas ringan untuk lebih mempercepat gerakannya ke pertarungan gelar. Dan bagi Oliveira juga tidak mengesampingkan siapapun calon lawan yang akan dihadapkan kepadanya, asalkan hasil dari pertarungan itu semua untuk peluangnya kembali memperebutkan gelar. Dan banyak penggemar juga menanggapi positif jika Oliveira versus Pimblett disandingkan untuk pasangan dansa yang berikutnya. Namun belakangan sang mantan juara menyebutkan rasa ketidaktertarikannya jika harus menghadapi Pimblett dan telah memiliki satu nama calon lawan yang diminatinya. Dan nama tersebut merupakan pesaing yang digadang-gadang banyak orang akan melawan Islam Makhachev setelah kepergiannya dari featherweight, asalkan bagi Oliveira kemenangannya tanpa tawaran lagi untuk pertarungan gelar yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Não corro de ninguém, nunca corri, não vai ser agora que eu vou correr, eu tô pronto para lutar contra qualquer desses caras, né? Respeito todos eles, mas vou imprimir meu ritmo, meu jogo. Então, por que não, né? Se for pelo título, por que não lutar com o Topuria? Eu tô em busca do título, eu não quero fazer mais uma luta para poder esperar o título, não. Para mim isso não me interessa, eu quero lutar pelo título." Na realidade, o fato não é nem que eu aceitaria, né? Lutar com ele pelo título. Eu acho que como eu estou em busca de título, não importa quem está do outro lado, né? Eu costumo falar muito para meus alunos assim, quando você está em busca de cinturão, não importa onde que ele está. Seperti yang diketahui sebelumnya, potensi Oliveira untuk menghadapi Islam Makhachev sama halnya dengan Tsarukyan, di mana kedua pesaing ini sama-sama pernah memiliki peluang tersebut namun dibatalkan lantaran alasan cedera. Dan dari apa yang dikatakan Oliveira, menghadapi Topuria untuk eliminasi gelar, rasanya telah menjadi satu pertarungan yang sangat masuk akal sebelum diantara keduanya melawan sang juara kelas ringan saat ini Islam Makhachev. Selain Charles Oliveira, Arman Tsarukyan juga merupakan orang yang berada dalam perebutan gelar lightweight UFC saat ini. Berselang dari 3 bulan yang lalu, Tsarukyan juga memiliki peluang untuk melawan sang juara. Sayangnya bagi Tsarukyan, cedera punggung memaksanya untuk mundur sehari sebelum malam pertandingan. Namun hingga kini ia belum dijamin akan mendapatkan jadwal ulang. Sama halnya Oliveira, Tsarukyan terbuka untuk melawan siapapun demi mendapatkan kesempatan lagi dan mengharapkan bahwa Makhachev perlu membuat keputusan terlebih dahulu sebelum kartu as diletakkan untuk menggelar pertarungan puncak di divisi tersebut. Hal tersebut diuraikan oleh Tsarukyan dengan mengatakan, right now because it's a dangerous fight and I don't have a title, and so Oliver wants to fight for the title, Topuria wants to fight, everybody wants to fight for the title, and when the title fight gonna book, and then I'm gonna get the fight. Ada kemungkinan petinggi daftar petarung kelas ringan harus menunggu setelah UFC 315 sebelum mengetahui jatah mereka yang berikutnya. Acara tersebut menampilkan Belal versus Maddalena yang berpotensi bisa mengubah rencana Islam jika Maddalena berhasil mengalahkan Belal. Dan jika saja itu terjadi, maka gelar kosong divisi kelas ringan bisa diperebutkan. Tsarukyan benar-benar mengharapkan Makhachev bisa naik kelas welter agar pesaing Armenia ini langsung memiliki peluang untuk yang kedua kalinya dalam persaingan gelar. Depends if Islam gonna move to 170. Yeah, they gotta give me interim title with somebody. Yeah, I think he gotta fight for the belt for sure. I think he gave the he left 145 because of that, because they said, okay, we're gonna give you title fight. Islam doesn't want to fight him because if he wins him, people are gonna say, okay, you again beat the 145 fighters and he's not #1 contender. If Islam beats me, and then I think he's done with this division. He beat everybody. Just he gotta beat me, and then people can say that. Meski Oliveira dan Tsarukyan mendukung Topuria ke pertarungan gelar dengan catatan harus menghadapi mereka terlebih dahulu, akan tetapi bagi pesaing kelas ringan lainnya, Mateusz Gamrot sama sekali tidak menyukai peluang Topuria untuk melawan Islam Makhachev. Menurutnya peluang itu hanya akan berbuah sia-sia melawan Makhachev
dengan alasan dari segala bentuk bahwa mantan juara di kelas 145 pon itu tidak memiliki ruang sedikit pun untuk mengungguli Makhachev yang dijelaskannya dengan mengatakan, For me, interesting fight, but but I don't know. Topuria is small guy. Islam is really big guy, and I don't think that Topuria has changed against him. Like. If you wanna fight with Islam, you have to be like big guy, like similar like him, because he's good everywhere. But if your body is small than him, so you don't have chance for sure. He was champion in featherweight division. Maybe this is fair. Maybe no. This is politics, in the UFC. Too many movement. Gamrot yang saat ini tengah berusia 34 tahun, semula sempat didaulat akan menjadi prospek yang menjanjikan dengan kemampuan gulatnya sebagai pemegang gelar yang berikutnya di kelas ringan. Namun belakangan di saat menghadapi Dan Hooker di UFC 305 tahun lalu, kemampuan gulatnya seakan tidak berdaya setelah kalah dengan keputusan terpisah. Menurutnya kembali dia siap bangkit kembali di saat UFC meresmikan pertarungan berikutnya. Namun dari pengakuannya yang lain, Gamrot juga mengharapkan agar Islam Makhachev benar-benar beralih ke kelas 170 pon. Hal ini mungkin saja membuka peluang para pesaing lightweight untuk memperebutkan gelar yang ditinggalkan sang juara asal Dagestan tersebut, mengingat seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Islam memiliki persenjataan di mana-mana yang dijelaskannya kembali sebagai berikut. Maybe the best option for Islam will be move up like 170 division, because he already beat everybody for lightweight division. So I don't know, maybe Gaethje, maybe Oliveira against one more time, but I don't know that this is interesting fight for him. If I don't lose with Hooker, I will be there, but I lose. Setelah kemenangannya baru-baru ini di UFC London, pesaing yang selalu aktif Kevin Holland dijadwalkan untuk kembali pada awal Juni melawan petarung andalan Brasil Vicente Luque di UFC 316 dari Prudential Center di Newark, New Jersey. Holland, yang menjadi salah satu penampil utama kembalinya promosi tersebut ke Inggris bulan lalu, mengakhiri rangkaian tanpa kemenangan yang berlangsung selama 2 pertarungan berturut-turut dalam kemenangan keputusan bulat yang mengesankan atas pesaing abadi Gunnar Nelson di batas kelas welter. Bagi veteran Brasil Amerika, Luque sebagai penantang peringkat ke-14 saat ini telah kembali ke jalur kemenangan dengan cara yang meyakinkan di UFC 310 pada bulan Desember, mengalahkan lawan yang datang dalam waktu singkat tembak Gorimbo dengan kuncian Anaconda Choke di ronde pembuka dengan tepat waktu. Luque awalnya dijadwalkan untuk melawan mantan penantang gelar Nick Diaz pada kartu yang sama di Las Vegas, Nevada. Melalui akun resminya, promosi UFC menguraikan acara pertarungan mereka dengan menuliskan, menambahkan sedikit kekuatan ke UFC 316, Vicente Luque versus Kevin Holland dimulai. Mengalami sepasang kekalahan beruntun sebelum kemenangannya atas Nelson, Kevin Holland mengalami kekalahan dari pesaing utama Rainer de Ridder, serta bintang terkini Roman Dolidze. Tampaknya ditetapkan untuk tinggal lebih lama di batas kelas welter. Kemenangan Holland atas Nelson merupakan kemenangan pertamanya sejak kemenangan technical submission atas petarung Polandia Michal Oleksiejczuk pada bulan Juni tahun lalu di UFC 302 di New Jersey. Seorang petarung kelas welter abadi selama berada di puncak peringkat, Luque telah memperoleh kemenangan penting atas petarung seperti Rafael dos Anjos, Tyron Woodley, Randy Brown, Michael Chiesa, dan Mike Perry, selain juga pernah meraih kemenangan KO atas juara tak terbantahkan saat ini Belal Muhammad di awal karirnya yang digelar pada tahun 2016 lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.